Ya, baik pemirsa, kembali bersama kami dalam IDX for Session Closing, dan kita coba perhatikan bersama sejumlah data yang sudah tim redaksi IDX Channel persiapkan pemirsa terkait dengan ancaman resesi yang begitu nyata terhadap Indonesia. Bagaimana kemudian terhadap sejumlah sektor di Indonesia, apakah kemudian menunjukkan hal serupa atau justru masih ada data positif? Di mana dapat kami sampaikan kepada Anda, BPS menyebut bahwa sejumlah sektor usaha memang terdampak dari adanya pandemi COVID-19, dan ini lagi-lagi menjadi salah satu ancaman bagi sektor perekonomian Indonesia, di mana ada semua sektor transportasi, kemudian pergudangan, akomodasi makanan dan minuman ini tumbuh negatif. Sementara jika kita lihat ada salah satu lapangan usaha yang masih bertumbuh positif, diantaranya sektor pertanian atau sektor agriculture yang ternyata tumbuh 16,24%. Bahkan BPS menyebut masih adanya permintaan luar negeri menjadi salah satu pendorong utama dari komoditas olahan kelapa sawit. Apakah kemudian data ini masih menjadi salah satu penyokong utama perekonomian Indonesia, dan bagaimana kemudian perjalanan dari perusahaan-perusahaan yang memang berbasis CPO? Kita langsung saja lihat bersama dalam ulasan berikut ini. Kita ke data salah satu emiten pengelola atau penghasil CPO di Indonesia. Ada Astra Agro Lestari atau emiten dengan kode saham AALI. Kita coba lihat bersama data-datanya berikut ini, di mana ke indikator pertama ada produksi tandan buah segar dalam ribuan ton. Di mana kita lihat di tahun 2018 produksi tandan buah segar AALI mencapai 5.756.000 ton, sementara kita lihat di 2019 5.020, dan kita lihat di 2020 secara data sementara 2.280. Sementara jika kita lihat produksi CPO 2018 mencapai 1.936.000 ton, 1.653.000 ton pada 2019, dan di tahun 2020 secara data sementara 710.000 ton. Dan kita lihat rata-rata harga jual CPO dari Astra Agro Lestari atau rata-rata harga jual dari tandan buah segar tadi, di mana pada tahun 2018 Rp7.275 per kilogram, kemudian di tahun 2019 turun ke Rp6.689 per kilogram, dan di tahun 2020 hingga sejauh ini berada di Rp8.109 per kilogram secara rata-rata. Dan dari data ini kita lihat pemirsa, di tengah badai pandemi COVID-19 ternyata Astra Agro Lestari masih mampu mencatatkan kinerja yang cukup positif, di mana hingga semester 1 2020 pendapatan bersih dari AALI ini masih tumbuh double digit, maksud kami 6,5% dari 8,5 triliun rupiah pada semester 1 2019 menjadi 9,1 triliun rupiah pada semester 1 2020. Jadi bisa kita highlight dari sisi pendapatan masih tumbuh positif meskipun masih beratnya ancaman dan juga tekanan dari pandemi COVID-19. Sementara itu manajemen dari Astra Agro Lestari juga menyatakan kenaikan pendapatan ditopang oleh kenaikan harga jual rata-rata CPO selama periode berjalan, di mana harga jual CPO naik lebih dari 20% ke level Rp8.109 per kilogram seperti tadi data yang sudah saya sebutkan, dan ini menjadi salah satu faktor utama pendukung kenaikan pendapatan bersih dari Astra Agro Lestari di sepanjang semester 1 2020. Dan meskipun dari sisi operasional kita lihat produksi CPO AALI turun 15,2% menjadi hanya 707.000 ton, dan ini tentunya disebabkan oleh kondisi cuaca yang kurang bersahabat. Jadi kita lihat ada dua hal yang bisa kita perhatikan, produksinya menurun, kemudian juga rata-rata harga jual masih mengalami kenaikan, dan ini ternyata yang masih menjadi salah satu kontributor utama dari pendapatan bersih yang tercatat naik dari semester 1 2020, terutama dari sisi Astra Agro Lestari. Kita beralih ke data berikutnya, masih dari Astra Agro Lestari, bagaimana kemudian rata-rata harga jual atau pergerakan harga dari CPO AALI dalam periode Januari hingga Juni 2020. Kita lihat penurunan memang terjadi pada bulan Januari di level Rp9.136 per kilogram, sementara di Februari 9.111, kemudian di Maret 8.873, dan di April kita lihat 7.950, dan di Mei 7.359, dan di Juni kembali turun ke level 6.688. Meskipun demikian, kita lihat secara rata-rata tadi datanya menunjukkan angka di level Rp8.000, dan ternyata itu masih cukup stabil dan masih mampu menjadi pendorong utama kinerja Astra Agro Lestari, terutama dari sisi penjualan atau pendapatan bersih. Dan kita lihat Senior Vice President of Communication dari Astra Agro Lestari, Taufan Mahdi, menjelaskan kenaikan harga CPO di tengah pandemi COVID-19 ternyata masih didukung oleh daya serap pasar dalam negeri, terutama oleh kebijakan B30 yang diberlakukan oleh pemerintah, sehingga memang masih tercipta kestabilan
di sana, terutama serapan dalam negeri. Kita tahu memang permintaan luar negeri cukup terdampak dari adanya pandemi COVID-19, tapi ternyata buffer yang masih mampu menopang kinerja Astra Agro Lestari dari dalam negeri. Sementara itu terkait kinerja keuangan di semester 1 2020, saya coba informasikan di mana laba bersih dari Astra Agro Lestari ini naik hampir 800% secara year on year dibandingkan semester 1 di 2019 lalu. Di mana kita lihat laba bersihnya mencapai 390 miliar rupiah, dan tentunya ini juga diimbangi dengan penurunan dari sejumlah beban begitu ya, dari beban pokok, administrasi, beban penjualan, sehingga akhirnya mampu mengimbangi laba bersih yang mampu tumbuh signifikan. Jadi di sana ada poin utama, berhasil menurunkan beban sementara laba bersih masih mampu terdorong kenaikan pendapatan yang salah satunya disebabkan oleh kenaikan harga jual rata-rata CPO produk dari Astra Agro Lestari, sehingga memang masih cukup positif meskipun di tengah tekanan yang cukup berat di tengah pandemi COVID-19. Ternyata Astra Agro Lestari masih mampu menumbuhkan kinerjanya, dan ini berarti cukup inline dengan data yang dikeluarkan BPS bahwa sektor pertanian atau agriculture masih mampu bertahan di tengah pandemi COVID-19.